Hai teman-teman, balik lagi dengan saya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang update data persaingan untuk SPMB STIS 2022. Dan juga ada beberapa warning yang mau saya sampaikan. Yang pertama, untuk SPMB tahun ini, itu bebas memilih formasi dimanapun. Terus yang kedua, bebas memilih lokasi ujian dimanapun dan tidak harus sesuai domisili. Jadi teman-teman jangan takut memilih formasi dimanapun, karena ujiannya teman-teman bisa memilih lokasinya dimanapun. Gitu. Next. Nah, untuk yang berikutnya, ini adalah keketatan per prodi. Nah, untuk keketatan per prodinya uh, untuk tanggal 25 April ini, itu ada di 3 statistika dengan keketatan 8,4%, D4 statistika 4,1%, D4 komputasi 6,1%. Diingat, semakin besar nilainya, maka semakin besar peluang untuk lolosnya. Gitu. Nah, untuk yang bagian ini menunjukkan tentang keketatan D3 statistika di semua formasi. Nah, jelas di sini dapat kita lihat bahwa yang paling besar peluangnya ada di AOP Papua, kemudian di AOP Papua Barat, kemudian ada di Provinsi Papua untuk formasi Papua Barat, kemudian ada di bagian Maluku Utara, kemudian ada di bagian Gorontalo, Sulawesi Tengah, kemudian ada di Kaltara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara, serta Sulawesi Tenggara. Dan juga yang terakhir Kalimantan Timur. Itu adalah provinsi dengan keketatan yang paling besar yang masih memungkinkan untuk peluang lolosnya lebih banyak dibanding provinsi yang lain. Nah, ini yang kedua untuk bagian D4 statistikanya untuk per provinsinya. Di sini terlihat bahwa Provinsi Papua, untuk formasi Papua, kemudian formasi Papua Barat, kemudian formasi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Aceh, itu merupakan provinsi dengan keketatan yang masih memungkinkan peluangnya besar untuk lolos. Jadi teman-teman yang belum mendaftar bisa segera mengambil formasi ini. Gak usah takut karena tempat ujiannya teman-teman bisa memilih di tempat asal teman-teman. Teman-teman harus perhatikan persaingannya ini di sini. Jangan terlalu memaksakan untuk mengambil di formasi yang sesuai dengan domisili yang dimana notabene banyak saingannya, terutama teman-teman yang ada di Jawa juga atau di Sumatera bisa mengambil daerah-daerah yang di Kalimantan juga atau Sulawesi. Nah, untuk yang bagian yang ketiga itu untuk keketatan bagian D4 komputasi. Nah, di D4 komputasi ini uh, formasi dengan keketatan yang paling besar itu ada di Papua Barat, ada di Papua, di formasi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, di Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, itu merupakan provinsi dengan keketatan yang masih besar peluangnya untuk lolos. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang masih belum mendaftar, bisa segera mendaftarkan ke provinsi yang saya sampaikan ini. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata peserta masih mendaftar di daerah domisili masing-masing. Kemudian pendaftar masih menumpuk di Jawa dan di Sumatera, belum menyebar. Padahal masih banyak formasi-formasi yang bisa diambil di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua, bahkan di Maluku. Masih banyak peluang untuk lolos. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan segera mengambil informasi itu. Kemudian masih banyak formasi dengan peluang lolos lebih besar. Seperti yang tadi, yang saya sampaikan. Kemudian formasi di Pulau Jawa dan Sumatera lebih ketat dibanding daerah lain karena pada umumnya masih banyak yang mendaftar di daerah domisilinya masing-masing. Sehingga saran saya adalah yang pertama,
Bagi yang sudah mendaftar, pahami medan perangmu dan lakukan persiapan lebih baik, terutama dengan formasi yang keketatannya lebih kecil, seperti di Jawa Timur, di DKI Jakarta, dan di daerah Sumatera dan juga Pulau Jawa, serta Bali dan juga Nusa Tenggara Barat, itu merupakan formasi yang cukup kecil peluangnya untuk lolos. Karena pesertanya banyak, walaupun formasinya dikit, tapi rata-rata para pesertanya masih tetap kekeh sesuai dengan lokasinya masing-masing. Masih belum banyak yang ambil di luar formasinya. Kemudian bagi yang belum mendaftar, jangan memaksakan diri untuk mengambil formasi yang sudah memiliki keketatan yang tinggi. Silahkan lihat kembali keketatannya dan cari formasi yang memungkinkan. Karena menurut kembali lagi kepada teman-teman, menurut teman-teman mana lebih baik lulus dengan formasi yang mungkin kita kurang menyukai daripada gagal tahun ini. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik diambil formasi yang memungkinkan untuk kita. Karena kalau kita udah penempatan nanti, kita bakal menyelesaikan, bakal menyukai tempatnya. Jadi jangan terlalu memilih-milih tempat, pilih saja tempat yang memungkinkan teman-teman lolos tahun ini. Gitu. Demikian video kali ini. Makasih.